Dia mengubahkanku, membuat hidupku menjadi baru. Anak-anak perlu tahu bahwa hidupnya harus berkenan kepadanya dan menaati kehendaknya. Walau dunia mengajak serupa, namun anak-anak harus yakin dan tetap berpegang pada firman-Nya. Karena ajaib anugerahnya, Roma 12 ayat 2. Alkitab berkata, "Jangan kau serupa dengan dunia ini, karena kuingin seperti Yesus." Demikianlah isi puji-pujian yang akan kita nyanyikan saat ini. Alkitab berkata, jangan kau serupa dengan dunia ini. Aku memandang dari surga kepadaku, ku ingin taat kepadamu. Ku ingin jadi seperti Yesus dalam ucapan dan dalam pikiranku. Ku ingin jadi seperti Yesus dalam hidupku, muliakan namamu. Dalam hidupku, muliakan namamu. Dalam hidupku, muliakan namamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk berkat-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Halo adik-adik, saat ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang bernama Desiderius Erasmus. Panggil saja dia Erasmus. Nah, Erasmus ini lahir pada tahun 1466 di Belanda. Wah, berapa ratus tahun yang lalu itu ya? Sekitar 554 tahun yang lalu itu. Namun waktu dia masih muda, orang tua Erasmus ini meninggal dunia. Erasmus tinggal di asrama. Di asrama dia bisa tinggal sekaligus sekolah, dan dia dipersiapkan untuk jadi pendeta nantinya. Tapi Erasmus ini tumbuh menjadi anak yang nakal. Dia suka tidak taat peraturan, dia tidak patuh. Tapi walaupun nakal, Erasmus ini adalah seorang anak yang pintar loh. Erasmus pun beranjak dewasa dan dia diangkat menjadi pendeta. Namun menjadi pendeta tidak membuat Erasmus patuh. Kemudian dia bertemu dengan seorang bapak yang bernama Bapak Bergen. Nah, Bapak Bergen ini memberikan beasiswa kepada Erasmus untuk sekolah di Paris. Wah, senangnya ya bisa sekolah gratis di luar negeri. Nah, setelah selesai sekolah di Paris, dia pergi ke Inggris. Di Inggris, Erasmus bertemu dengan dua bapak, namanya Bapak John Colet dan Bapak Thomas More. Mereka berdualah yang mempengaruhi Erasmus untuk lebih lagi belajar dari Alkitab. Saat Erasmus membaca Alkitab, dia sadar bahwa pengampunan dosa hanya berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, bukan yang lain. Bahkan jika kita kasih persembahan, kasih uang ke gereja, itu tidak bisa mengampuni dosa kita. Yang dapat mengampuni dosa kita hanya Tuhan Yesus. Erasmus juga sadar kalau setiap orang butuh firman Tuhan. Setiap orang harus tahu kebenaran dari Alkitab. Nah, adik-adik, kita harus tahu nih, pada saat itu tidak semua orang boleh membaca Alkitab. Yang boleh membaca Alkitab hanya pendeta-pendeta saja. Namun, karena Tuhan sudah menyadarkan Erasmus bahwa semua orang harus tahu kebenaran firman Tuhan, Erasmus pun pergi ke Jerman, dia pergi ke Belgia, dia pergi ke Italia, ke Swiss untuk mengajarkan kepada orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita bisa lihat Erasmus yang tadinya nakal, yang tadinya tidak patuh, tapi melalui firman Tuhan, Tuhan mengubah hidup Erasmus. Erasmus menjadi orang yang mau melayani Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kita harus mau rajin belajar firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, supaya Tuhan mengubah hidup kita semakin hari semakin menjadi anak yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.